Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita beribadah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ibadah Raya Minggu Sahati 10 Desember 2023 Gereja Bethel Indonesia Jemaat Hati Kudus Purna 1. Tema kita Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibadah ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang bertata di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Minggu Advent ini mempersiapkan diri untuk kita menyambut Natal. Bersoraklah bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Raja semesta. Bersama-sama, Hosana bagi Raja Agung Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita semuanya sehat semua, luar biasa, amin dalam Tuhan. Oke, kita mau mengucap syukur, kita memuji, memuliakan Tuhan. Saya undang kita berdiri untuk kita kasih salam satu sama yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik bagi saya dan kamu. Haleluya, Dia lahir untuk kita, Dia bangkit dan bagi kita semua. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Sobat kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Yesus firman Allah
raja, Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan Yesus Raja damai kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati melalui pujian ini. Amin. Karena Yesus adalah sobat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Raja damai yang telah turun ke dunia, yang lahir untuk menyelamatkan manusia. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dengan segenap hati kita, untuk kita boleh menyanyikan pujian ini sebagai doa penyembahan kita pada Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesus, Kaulah Raja damai kami Tuhan Yesus. Haleluya. Raja damai.
Katakan kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat ini. Kemuliaan bagimu di tempat tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Bapa dalam surga, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Bapa begitu besar, begitu agung, begitu mulia. Tetapi Bapa mengasihi kami. Kami bersyukur ya Bapa. Buat kasih sayang Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Roh Kudus selalu menolong kami. Terima kasih ya Bapa, segala puji, hormat, syukur hanya bagi Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Saat ini kami akan membaca dari Lukas 9. Kami rindu mengerti firman-Mu. Kami rindu ya Bapa, juga dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan dari Lukas 9. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul. Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul, lalu memberi mereka daya dan kuasa untuk menguasai semua setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Tuhan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau kantong perbekalan, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada orang yang tidak menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi desa-desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes dan Tuhan Yesus. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Namun siapa dia ini yang kudengar melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang bersama-sama.
Ketika kembali, rasul-rasul itu menceritakan kepada Tuhan Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka pergi menyendiri ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 rasul kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Bersama-sama. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus mengeragak ke langit dan mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka membagikannya kepada orang banyak itu. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, sebanyak 12 bakul. Pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus. Pada suatu kali, ketika Tuhan Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis." Yang lain mengatakan, "Elia." Yang lain lagi mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu dengan keras Tuhan Yesus memperingatkan mereka supaya jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Tuhan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Syarat-syarat mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat kerajaan Allah." Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung bersama-sama. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Tuhan Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke gunung untuk berdoa. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, rupa wajah Tuhan Yesus berubah dan jubah Tuhan Yesus menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan Tuhan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergian Tuhan Yesus yang akan digenapi Tuhan Yesus di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekat Tuhan Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Tuhan Yesus,
Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Tuhan Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu, murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Tuhan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Tuhan Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Tuhan Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Tuhan Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Lalu Tuhan Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuat Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan perhatikanlah perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu. Artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Mereka takut menanyakan arti perkataan itu kepada Tuhan Yesus. Siapa yang terbesar di antara para murid? Timbullah perdebatan di antara murid-murid Tuhan Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Namun Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di samping Tuhan Yesus dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Seorang yang bukan murid Tuhan Yesus mengusir setan bersama-sama. Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah dia, karena ia bukan pengikutmu bersama kami." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab siapa yang tidak melawan kamu, ia di pihak kamu." Tuhan Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Tuhan Yesus diangkat ke surga. Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem dan Tuhan Yesus mengirim beberapa utusan melalui Tuhan Yesus. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi Tuhan Yesus. Namun orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Tuhan Yesus karena keputusan Tuhan Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Ketika 2 murid Tuhan Yesus itu, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Tuhan Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Bersama-sama mengikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seseorang di tengah jalan kepada Tuhan Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi."
Tuhan Yesus berkata kepadanya, rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Namun orang itu berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tuhan Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Seorang yang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tuhan Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, tidak henti-hentinya gereja mesti mengingatkan kita semua bahwa kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kalau tidak berbuah, Tuhan katakan pasti ditebang. Saudara, saya rindu kita jumlahnya yang tidak banyak ini, semua kita berbuah. Amin ya. Ada yang 30, ada yang 60, bahkan ada yang 100 kali lipat. Jangan tidak ada yang berbuah. Nah, syaratnya berbuah, saudara, agar benih yang ditabur itu jatuh di tanah yang baik. Ya, sebab benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah berbatu, benih yang jatuh di semak belukar, semak duri, tidak ada yang berbuah. Saudara, jujur, kita mau merenungkan sungguh-sungguh, saudara. Hari-hari ini orang dalam tanda kutip tidak terlalu percaya akan apa yang akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena memang keadaannya sudah sedemikian rupa, saudara, bahwa kehidupan manusia itu terus dibelenggu, ya, diikat manusia itu oleh banyak keterikatan di dalam hidup ini, saudara. Nah, untuk itu saudara harus bisa melepaskannya. Khususnya kalau di gereja misalkan, saudara, belenggu yang mengikat kita, saudara, misalkan persoalan, pikiran, hati yang tidak bersuka cita, handphone, apapun juga, saudara, harus dilepaskan. Supaya ketika kita mendengar firman, firman itu betul-betul jatuh di tanah yang baik. Ya, walaupun cuma 2 jam, 1,5 jam, saudara, pastikan firman itu jatuh di tanah yang baik. Supaya apa? Ya, kehidupan kita yang penuh kompleks, penuh masalah ini, saudara, dapat diselesaikan ketika kita berbuah. Sebab ketika kita berbuah, berarti kita menempel pada Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada solusinya. Pasti kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, kita diingatkan ke 10 gadis yang bodoh dan yang bijaksana, semuanya tertidur. Itu zaman sekarang, saudara. Banyak orang percaya, baik yang aktif maupun yang tidak aktif ke gereja, saudara. Jujur, Alkitab mengatakan semua tertidur. Tetapi saudara, Tuhan ini sudah mau datang, makanya sekarang dibangunkan semua. Gereja harus membangunkan jemaatnya. Mempelai datang, mempelai datang, mempelai datang. Pertanyaannya, apakah kita percaya? Dari dulu kakek saya bilang begitu. Tuhan sudah mau datang. Ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu juga para hamba Tuhan sudah bilang Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tapi nyatanya, saudara, mari kita percaya pada firman Tuhan. Karena apa? Kedatangannya itu sekejap mata. Coba saudara kedipkan mata. Selesai. Dan ketika itu kita tidak berbuah, maaf saudara, Alkitab mengatakan kita ditinggal. Kalau kita ditinggal masih ada kesempatan kita akan rapture, tetapi saudara harus menyerahkan nyawanya. Ya, saudara pilih yang mana? Saya pilih ketika Tuhan datang, kita semua diangkat Tuhan. Alkitab mengatakan, saya renungkan baik-baik, saudara, ternyata kedatangan Tuhan Yesus adalah ketika menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Artinya ketika orang sedang tidur, ketika orang sedang lengah. Jadi gereja GBHT Kudus ingatan kita tidak boleh tidur dalam arti rohani, tidak boleh lengah.
Supaya sewaktu-waktu Tuhan datang, kita semua rapture. Ya, Tuhan kasih jaminan loh. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, engkau dan aku pasti rapture. Tapi kalau tidak, itu pilihan kita. Itu sebabnya saudara tolong yang 1,5 jam ini, saudara fokus pada pujian, pada penyembahan, pada baca firman, pada firman yang ditabur saudara. Supaya saudara kenyang secara rohani. Amin. Dan saudara berbuah. Siapapun yang di sini, sengaja di sini tidak panggil pendeta-pendeta yang kenamaan, yang hebat. No, saudara. Karena yang hebat adalah firman Tuhan. Amin. Yang hebat adalah Roh Kudus. Kalau saudara hatinya sudah menjadi tanah yang baik, siapapun yang menabur diizinkan Tuhan, pasti firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Jangankan khotbah, saudara. Sebenarnya gereja hamba-hamba Tuhan gak layak khotbah. Yang layak adalah firman yang ditabur. Saudara tahu zamannya Tuhan Yesus nggak ada khotbah, ya kan? Tuhan Yesus cuma baca 1 ayat, tetapi ayat itu ayat yang dahsyat, yang luar biasa, saudara. Saudara tahu bahwa saat ini yang berbicara di sini, walaupun mungkin seorang hamba Tuhan yang biasa-biasa, tapi Tuhan Yesus hadir di sini. Dia yang berbicara kepada saudara. Tangkap itu saudara, supaya kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Saya berharap saudara tidak lihat orang yang ada di sini, tapi lihat firman-Nya yang dahsyat dan luar biasa. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita doa dulu ya saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur, Bapak ingatkan kami supaya kami berjaga-jaga, supaya kami berakar, bertumbuh dan berbuah, supaya enggak sia-sia kami tinggal di dalam Tuhan Yesus menjadi orang percaya, sehingga kami pada akhirnya boleh masuk ke dalam kerajaan Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami ketika mendengar firman, kami mengerti dan kami juga melakukannya, sehingga hidup kami hidup yang berbuah dan berlipat kali ganda, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dan orang-orang mengenali bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Bapa sendiri. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudara, kita akan belajar firman Tuhan tentang, ya ini persiapan kita mau menjemput kedatangan Tuhan Yesus ya. Oke. Itu ada di WA, saya bagikan buat teman-teman, buat saudara-saudara semua, supaya kita bisa, apa yang saya dapatkan, saya bagikan buat semua. Nah, di sini ada 4 hal saudara. Langkah menjadi murid Tuhan Yesus ataupun kita mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri kita menjadi kekasih Tuhan Yesus. Ada 4-nya, ada 4 langkah yang kita kerjakan dan juga tapi ada porsinya Tuhan. Yang pertama dikatakan, yang saya catat ini ketika saya merenungkan ayat firman Tuhan. Pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah bertobat. Ya, kita harus bertobat. Nah, ketika kita bertobat, yang saya dapatkan, Tuhan akan memulihkan. Amin. Tuhan memulihkan kita. Jadi tugas kita bertobat, kita minta ampun. Kita akui segala kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran kita, atau kesalahan kita, kelalaian kita, apapun juga. Terus ketika kita bertobat, kita akui kesalahan kita, Tuhan Yesus memulihkan keadaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tugas kita belajar lebih lagi mengenal Bapa dan Tuhan Yesus. Porsinya Tuhan apa? Pasti memberkati kita. Ketika kita lebih kenal lagi sama Tuhan Yesus, kita lebih kenal lagi sama karakter Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan Yesus, kita berserah sama Tuhan Yesus, kita akan diberkati. Ketika kita punya problem,
Kita serahkan Tuhan. Tuhan, aku berserah, aku menyerahkan semuanya. Tuhan yang turun tangan. Itu istilahnya ya. Maka kita diberkati. Jalan keluar terjadi dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tugas kita taat aja sama firman Tuhan. Ya, apa yang kita baca, kita taat, kita mau lakukan. Ya, maka Tuhan akan bertindak apa? Menyempurnakan kita. Kita disempurnakan. Ketika kita taat, disempurnakan lagi. Ada celah Tuhan yang lengkapin. Tuhan yang tutup celah itu. Sehingga kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita, Tuhan yang perbaharui. Nah yang keempat, yang terakhir, tugas kita jaga damai sejahtera. Jaga agar tetap ada kelegaan di hati kita. Jaga supaya hati kita tetap sentosa. Ketentraman itu. Dan yang terakhir ini dia porsinya Tuhan apa? Tuhan akan memuliakan kita. Amin saudara. Nah bertobat dipulihkan, belajar mengenal Tuhan, mengenal Bapa di sorga, kita diberkati, taat firman Tuhan maka disempurnakan. Yang keempat, ketika kita jaga diri kita, jaga hati kita, maka kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Nah ini kita uraiannya ya. Pertama, kenapa harus bertobat? Pentingkah bertobat itu? Di dalam Wahyu 2 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan saya bacakan, ini sepotong. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, dari ayat ini apa yang kita dapat saudara? Dikatakan, ini dari Wahyu 2 ayat 4-5. Ketika seseorang itu sudah meninggalkan kasihnya yang semula, dia dikatakan apa? Pertama, Tuhan mencela dia. Ya kan? Aku mencela engkau. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bayangin saudara, coba kita renungkan lagi sekali lagi. Dulu ketika kita cinta mula-mula, ketika kita jatuh cinta awalnya kepada Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Mungkin ketika hujan pun kita terjang untuk ketemu Tuhan Yesus. Mungkin ketika kita lagi masalah, kita sedih, kita datang ke kaki Tuhan Yesus. Kita nangis Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang begitu jahatnya mencaci maki kita, kita datang juga mencari Tuhan. Ya, jadi kita menempel terus sama Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ketika kita bangun pagi-pagi, ingatnya yang pertama kali adalah Tuhan Yesus. Ya, begitu kita bangun pagi belum melek matanya, langsung berlutut. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Tapi sekarang, apakah itu akhirnya meninggalkan kita? Kebiasaan kita yang dulu itu yang Tuhan suka. Engkau mencari aku kata Tuhan. Engkau dikit-dikit nyari aku. Engkau datang kepada aku. Kok sekarang waktumu sedikit sekali untuk aku? Saudara, di sini dikatakan, aku mencela engkau. Jadi saudara, mengapa kita bertobat? Di sini Tuhan mengatakan, betapa engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula kepadaku. Saudara, mari kita bertobat. Mari kita lakukan lagi apa yang dulu kita pernah lakukan. Kita mengejar Tuhan. Kita tempelin Tuhan. Kita peluk Tuhan. Amin saudara. Mungkin kita waktu-waktu kita sama Tuhan udah makin kendor. Makin jarang. Makin tidak bercakap-cakap, tidak bencengkrama lagi sama Tuhan. Tidak ngobrol sama Tuhan. Itu waktu yang hilang kata Tuhan. Anakku, marilah kepadaku. Lakukan lagi
Apa yang engkau sudah lakukan dulu ketika engkau mengasihi aku mula-mula. Aku suka. Aku mau. Dan yang kedua, saya catat dari Kisah 3 ayat 19 sampai 23. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Tuhan Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ternyata saudara, ketika kita bertobat, kita sadar nih, aduh iya benar Tuhan, keadaan saya sudah jatuh terpuruk. Saya sudah lupa Tuhan. Bahkan waktu-waktu saya dengan Tuhan udah jarang ketemu, jarang ngobrol. Ketika kita bertobat saudara, ternyata Tuhan bilang, supaya dosamu dihapuskan. Amin saudara. Ketika kita ngakui itu saudara, Tuhan ampuni saya, iya Tuhan betul. Dikatakan dosamu dihapuskan. Yang lama tidak diingat-ingat lagi sama Tuhan. Tapi kali ini masalahnya pentingnya adalah sadarlah itu. Bertobatlah itu. Kembali kepada jalan Tuhan. Amin. Nah yang kedua dikatakan ini koma. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Ternyata ketika kita bertobat saudara, waktu kelegaan itu sentosanya hati kita didatangkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan berikan kita sentosa dalam hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertobat. Kita menyadari, betul Tuhan, saya selama ini kok jauh, makin jauh sama Tuhan. Amin saudara. Tuhan berikan kelegaan. Itu yang pertama tadi dosanya dihapuskan. Yang kedua, Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Atau mungkin ketika saudara dalam masa terjepit, Tuhan berikan kelegaan, sama juga artinya itu. Ketika saudara merasa jalannya buntu, Tuhan berikan jalan keluar, itu juga. Amin saudara. Tandanya apa langkahnya? Bertobat. Jadi langkahnya cuma itu. Berbalik. Jalan kita dari yang tadinya menjauhi Tuhan, mendekat kepada Tuhan Yesus. Ternyata solusi hidup kita sesimpel itu di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Datang aja sering-sering ke Tuhan Yesus. Kerep kali. Datang aja ke Tuhan Yesus. Duduk bersimpu di hadapannya. Apapun juga persoalanmu. Mungkin kita nggak ngerti. Mungkin itu beyond. Itu mungkin di luar kemampuan kita. Tapi bagi Tuhan Yesus, nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Betul ya? Dengan cara datang ke Tuhan. Peluk Tuhan. Rangkul Tuhan, sama seperti orang yang pendarahan itu, ibu yang pendarahan itu, dia asal ku jamah saja jubahnya, aku peluk kakinya, duduk aja diam di bawah kaki Tuhan, nantikan Tuhan. Dan dikatakan, dan mengutus Tuhan Yesus kepadamu. Bayangin, jadi ketika kita bertobat saudara, ketika kita menjauhi Tuhan, malah dikatakan ketika sadar dan bertobat, Bapa sendiri yang mengutus Tuhan Yesus datang kepada kita. Wih dahsyat loh. Udah dosanya dihapuskan, jalan keluar terjadi, Tuhan Yesus juga datang kepada kita. Kurang apa coba? Kurang baik apa Tuhan Yesus kepada kita? Cuman jalan ini jarang ditemui sama anak-anak Tuhan. Mungkin dia udah tahu, tapi terkadang itu udah keseret demikian rupa kayak benang kusut, sehingga jeratannya udah gak bisa keluar. Padahal satu langkah, bertobat. Tuhan pulihkan. Kesusahanmu, bertobat, Tuhan pulihkan. Kesulitanmu, ketika engkau bertobat, Tuhan pulihkan. Permasalahanmu apapun juga, engkau datang kepada Tuhan bertobat, Tuhan yang selesaikan. Itu tandanya dipulihkan. Mungkin sekarang ini saya terpuruk Tuhan. Tapi aku mau datang kepada Tuhan. Gak peduli masalahku. Tuhan yang punya porsi memulihkan aku. Tuhan Yesus pulihkan. Sebab di dalam Roma 2 ayat 5.
tidak bertobat sama saja menimbun murka. Kan tadi sudah dikatakan kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Jadi kalau tidak bertobat, orang yang tidak bertobat sesungguhnya dia sedang menimbun murka. Cawan murka itu dituang lagi, nanti kalau penuh langsung dituangkan kepada orang itu. Jangan sampai itu terjadi. Amin. Kita mendingan bertobat, cawan murkanya dituang, dihapuskan. Dibuang lagi cawan murkanya. Itu tandanya ketika kita bertobat, bukan kita sedang menimbun, tetapi kita sedang membuang murka itu. Cawan murka itu. Itu di dalam Roma 2 ayat 5. Ketika engkau tahu kenapa kesulitan makin bertambah, kok makin buntu jalanku, bertobat. Mau lebih peka lagi? Jangan sampai jalan buntu. Tapi ketika aku gelisah, aku mau langsung datang kepada Tuhan. Sehingga persoalan hidupmu tidak menjadi lebih berat. Amin saudara. Jadi kuncinya tuh gitu. Kepekaan kita kepada Tuhan, sensitivity kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan aku gak mau ngalami kesusahan. Lebih lagi. Jalan buntu itu sudah mentok saudara. Ngerjain ini gak berhasil, ngerjain itu kok malah rusak. Itu apa? Itu karena sudah saudara ditegur, dikasih tahu, tetap nerobos terus. Nah kuncinya satu, ketika engkau gelisah aja, ketika engkau nggak tenang aja, datang aja ke Tuhan. Jadi persoalan hidupmu tidak akan lebih berat. Engkau tidak akan mengalami kebuntuan, karena engkau sudah datang kepada Tuhan Yesus sebelum masalah itu terjadi. Sama seperti kita nih ya, jalan nih, kok saya nggak sejahtera ya, kok nggak nyaman ya, Tuhan, saya mau berbalik ke Tuhan, saya mau datang ke Tuhan Yesus. Tahu nggak saudara, malapetaka, incaran bahaya itu, karena saudara nggak nerusin perjalanan, malah berbalik, nggak kena kepada saudara masalah itu, musibah itu, malapetaka itu, apapun juga. Itu tandanya. Jadi kita jalan sama Tuhan tuh pekanya sama Tuhan apa? Di hati kita. Begitu, saya kok gak sejahtera ya? Enggak, aku gak mau lakukan deh. Jangan lakukan apa-apa kalau saudara lagi gelisah. Jangan lakukan apa-apa kalau saudara gak sejahtera. Lebih baik duduk diam di bawah kaki Tuhan. Cari Tuhan. Meskipun kang taunya mungkin besar di situ. Meskipun ada keuntungan besar di situ. Jangan pegang kalau Tuhan gak setuju. Malah mengalami kerugian. Lanjutnya adalah 2 Petrus 3 ayat 4 dan 9. Mengenai janji kedatangannya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, biarin mereka bilang lalai. Dari dulu juga sama juga, katanya Tuhan mau datang, itu urusannya mereka. Tetapi Ia sabar terhadap kita. Amin. Ia sabar kepada semua orang di dunia ini. Karena Tuhan Yesus Bapa di sorga menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Supaya kita semua berbalik dan bertobat. Itu tujuan Tuhan. Amin. Itu tujuannya kenapa Tuhan masih menunda seolah-olah. Karena Tuhan tidak mau ada yang binasa. Satu pun tidak. Itu yang kalau di sini kita baca. Tuhan mau semua masuk surga. Tuhan mau kerajaannya penuh. Jadi tujuannya kalau kita masih dikasih waktu sampai saat ini masih bernapas, masih hidup, mari kita bertobat. Berbalik kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah, di sini kenapa kita harus bertobat? Di Wahyu 3 ayat 3 juga dikatakan. Bertobat karena tidak taat akan firman dan Injil. Serta tidak berjaga-jaga. Saudara, jadi bukan karena kita mungkin
punya problem, mungkin kita melakukan sesuatu kejahatan, pencurian, atau mungkin apapun juga. Bukan itu ternyata, bukan itu saja malah. Ketika kita enggak fokus sama firman Tuhan, kita enggak dengerin, kita enggak taat firman. Gimana mau taat, denger juga enggak. Kan enggak nyerap, kan mula-mula harus denger dulu. Oh, saya dapat ini dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Gimana mau taat, denger aja enggak. Nah, jadi awal pertama lah telinga kita. Ya kan? Mendengar dulu firman Tuhan. Ketika itu kita dengar, terus akhirnya berakar dalam hati kita mengertinya, kita melakukannya, terus kita berjaga-jaga. Jangan sampai saya menyimpang dari firman Tuhan. Di dalam Wahyu 16 ayat 9, bertobat karena tidak memuliakan Tuhan Yesus juga termasuk. Jangan sampai saya melakukan apa yang saya mau nih. Apa yang saya pikir ini bagus, saya lakukan. Apa yang saya pikir ini adalah keuntungan, saya kerjakan. Padahal seharusnya kita tanyakan kepada Tuhan dulu kan. Tuhan, apakah boleh aku ke sini? Apakah boleh aku ke sana? Apakah boleh aku berdagang ini? Apakah boleh aku berdagang itu, Tuhan? Atau kita balik, ini untuk kemuliaan kita bukan? Karena ketika kita tidak memuliakan Tuhan Yesus, di situ juga dikatakan kita harus bertobat. Itu yang tentang bertobat. Saudara mengerti akan hal ini? Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Yang kedua, belajar mengenal Bapa dan Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang yang belajar firman Tuhan, ya, yang sering baca kitab suci, ternyata hatinya lebih baik. Loh, kenapa Pak? Nih, coba kita baca. Kisah Para Rasul 17 ayat 11, ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Oh, saya nggak tulis di sini Kisah Para Rasul 17 ayat 11-nya. Ah, ada di sini. Kita baca yuk di layar. Kisah 17 ayat 11. Saudara, mohon dong baca. Yuk. 3, 2, 1. Ternyata tidak semua orang Yahudi, atau saya pakai bahasa saya ya, ternyata tidak semua orang Kristen, nih ya, saya orang Kristennya nih ya, baik hatinya. Jadi saudara jangan tertipu, gara-gara Kristen, wah pasti dia baik. Belum tentu. Saudara bisa jatuh karena orang Kristen. Saudara bisa ditipu sama orang Kristen. Coba perhatikan, kenapa sih begitu? Kenapa bilang sama-sama orang Kristen tapi yang ini baik turut Tuhan, yang ini kok enggak? Coba perhatikan. Karena mereka menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan, lihat saudara. Jadi ketika dia dengar firman Tuhan, dia fokus, dia dengerin, dia, waduh luar biasa, terima kasih Tuhan, aku diberkati, aku dapat pelajaran baru, aku ditegur mungkin, ya kan. Jadi dia dengan kerelaan, bukannya, ini nih orang nih sakit hati sama gua nih, firmannya kok nangkur gue. Enggak tahu saya saudara, saya enggak satu saudara pun enggak tahu. Tapi ini lihat, ketika orang-orang yang percaya itu, yang hatinya lebih baik, mereka itu apa? Karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati, terbuka hatinya. Dan bahkan dikatakan setiap hari, apa dikatakan? Mereka menyelidiki kitab suci. Tuh saudara, kalau di GPI Hati Kudus ini, ayo udah baca belum? Hari ini udah baca belum? Itu didorong-dorong tujuannya supaya hati kita diisi dengan perbendaharaan yang baik. Itu maksudnya. Dan supaya apa?
ketika kita menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi saudara, ketika saudara dengar firman Tuhan ini, saudara buka tuh kitab sucinya. Saudara bongkar. Ini Pak Hadi ngomong benar gak sih? Apakah betul yang ada di Alkitab seperti itu? Apa yang saya dapetin sama gak? Apakah ini firman Tuhan? Bukan. Jadi diselidiki. Demikian juga situasi sekarang nih. Situasi sekarang. Kok terjadi perang di sana, perang di sini? Kok ada gemuruh perang? Apa yang di kitab katakan? Apa yang Tuhan Yesus katakan di firman Tuhan? Apakah betul hari-hari ini sudah menjelang akhir? Kita bongkar. Supaya kita tahu, bisa menilai zaman, bisa mengukur sesuai Alkitab. Apakah firman Tuhan ini benar-benar hidup? Sesuai dengan up to date-nya, kejadian-kejadian. Sehingga dengan demikian kita percaya, wah dahsyat ya Tuhan Yesus. Meskipun Alkitab ini ditulis dari ribuan tahun yang lalu, tetapi ini sedang digenapi. Jadi dengan demikian kita sadar bahwa Alkitab ini memang menjadi tuntunan dalam hidup kita. Amin. Jadi kita juga sadar, oh firman Tuhan Alkitab ini benar-benar firman loh. Yang benar-benar real, bahkan live, hidup, dinamis. Enggak terkenal dengan tidak perubahan zaman, tidak berubah. Zaman boleh berubah tapi firman Tuhan mengikutinya. Oh Tuhan udah tahu di ujungnya akan terjadi apa. Lihat, di dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Kita diberikan roh. Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Bapa di sorga. Jadi saudara, sebenarnya ketika saudara membaca Alkitab, ya, saudara menyelidiki kitab suci, baca ayat firman Tuhan, sebenarnya saudara sedang mengaktifkan Roh Kudus. Amin saudara. Saudara sedang bergaul sama Roh Kudus. Saudara bercengkrama dengan Roh Kudus. Itu dahsyatnya. Jadi ketika saudara baca, enggak, yang penting baca lewat, satu pasal, 2 pasal, 4 pasal sehari. Enggak loh. Ternyata dari 1 Korintus 2 ayat 10, kita diberikan Roh Kudus. Dan Roh itu yang menerangkan isi firman Tuhan kita. Yang kita baca. Firman yang sedang kita baca. Dan bahkan hal-hal tersembunyi dalam diri Bapa. Rahasia nggak ada buat kita. Ketika kita dekat sama Tuhan. Bahkan dikatakan ketika kita mengenal Bapa, kita baca tulisan-tulisan Bapa di sorga, tulisan di dalam Alkitab, dikatakan hidup kekal, yakni mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah diutus Bapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai taat. Kita harus taat. Kenapa kita taat? Tadi udah dikatakan bahwa ketika kita ngalami sesuatu kejadian di dalam dunia ini, terus kita selidiki Alkitab, betul gak terjadinya sesuai dengan firman Tuhan? Ternyata betul. Maka sebenarnya Alkitab itu isinya adalah firman Tuhan. Sehingga di dalam Wahyu 2 ayat 4-5, lakukanlah Injil. Lakukanlah setiap perkataan Tuhan Yesus. Itu taat. Bukan saja sekedar perintahnya, tapi ternyata setiap perkataan Tuhan Yesus iya dan amin. Setiap perkataan Tuhan Yesus adalah kekal. Lanjut di dalam Wahyu 22 ayat 7 dan 9. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi saudara, kalau kita menuruti firman Tuhan, dikatakan kita menjadi orang yang diberkati. Udah bertobat dipulihkan, ya. Menjadi orang yang menurut firman Tuhan diberkati. Blessed is the one who obey this word. Diberkati orang yang menuruti perkataan-perkataan ini. Ya, berbahagialah ia yang membacakan, mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Waduh, saudara, baca diberkati,
Mendengarkan diberkati, apalagi yang nurut firman Tuhan diberkati. Itu dalam Wahyu 1 ayat 3. Bukan hanya wahyu, tapi seluruh isi perkataan firman Tuhan ketika dibacakan, ketika didengarkan, ketika dituruti, blessed is the one. Diberkatilah dia. Yang terakhir, berjaga-jaga. Dengan situasi keadaan ini, seringkali begitu gampang hati kita goyah. Melihat situasi ini bisa kita aman nggak ya? Indonesia sih nggak perang, aman nggak ya? Nggak tahu saudara. Saudara tahu kan kalau misalkan mereka perangnya nuklir, radiasinya itu kan ratusan tahun, puluhan tahun. Karena ada nilai paruh, T setengah itu. Dulu kita belajar radioaktif saudara. Itu nggak habis-habis. Belum airnya tercemar, tanahnya tercemar, udaranya tercemar. Orang yang hidup di sananya tercemar, kena radiasi, sakit penyakit timbul, dan aneh-aneh sakitnya. Aduh nggak ngerti deh. Ngapain pusing, saya juga nggak mau pusing. Tapi yang penting adalah, udah kita jaga aja, udah. Pastikan, damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hatiku. Amin saudara. Udah kita jaga damai sejahtera kita. Kalau kita mau berdamai sama orang, udah kalau itu memang usaha kita ya udah kita berdamai sama semua orang. Jangan ada ganjelan ya. Di dalam Kisah 3 ayat 19 sampai 23 di atas tuh saudara. Ya. Sebab dikatakan di dalam Yeremia 22 ayat 21 saudara. Tuhan berbicara saat kita lega. Pada saat kita hatinya sentosa. Jadi kalau kita penuh gundah, lagi gelisah, lagi marah, lagi dongkol, Tuhan kita nggak dengar apa-apa. Nggak dengar Tuhan ngomong. Karena apa? Yeremia 22 ayat 21 Tuhan bilang, Tuhan berbicara saat aku sentosa. Saat kamu sentosa, Tuhan lagi ngomong. Makanya kita harus belajar tenang. Tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Kita harus belajar nih, nenangkan Tuhan, ampuni saya kok saya gundah di sini. Saya gelisah. Jangan lakukan apa-apa dulu kalau kita gundah. Mendingan kita Tuhan datangkan kelegaan itu. Caranya datangkan kelegaan tadi apa? Bertobat. Di dalam Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah. Dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita lakukan 4 hal ini ya. Kalau kita bertobat, Tuhan pulihkan. Amin. Yang kedua, kita belajar mengenal Tuhan Yesus, kita belajar mengenal Bapa. Bapa tugasnya cuma memberkati kita. Porsinya Bapa memberkati ketika orang datang kepada Dia, mau duduk diam, mau belajar akan firman Tuhan. Yang ketiga, ketika kita taat aja, saya nggak ngerti Tuhan, tapi saya taat aja, nggak apa-apa saudara. Saudara disempurnakan. Dan yang terakhir, ketika kita jaga damai sejahtera, kita lega, kita mengampuni, apa yang terjadi? Tuhan memuliakan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Hamba dapat dari Tuhan, dari Bapa sendiri, hamba bagikan. Dan biarlah setiap masing-masing jemaat-Mu di tempat ini boleh belajar langsung dari Tuhan Roh Kudus. Karena Tuhan Roh Kudus sudah dicurahkan kepada setiap kami. Sehingga kami boleh belajar mengenal Bapa lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan persembahan yang bisa kita persembahkan hari ini. Sebelum kita memberi persembahan kita, mari kita baca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, ada pengumuman hari ini diedarkan satu kantong kolekte tambahan selain amplop merah dan untuk dana Natal semua divisi GBI Hati Kudus. Kita bisa persembahkan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan untuk sukacita, kita memberi persembahan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, menghina yang rendah, sampai mendapatkan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sangat takut ketika mendengar nyanyian surga, gembira menggegah.
biarkan hidup. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, kami juga telah memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan pelanggaran kami ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus pagari dengan malaikat surga Tuhan. Yang berdoa supaya setiap celah ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah ya Tuhan roh jiwa dan tubuh kami yang banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan Yesus. Kiranya Bapa menyucikan, menguduskan, melayakkan kami masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini diproteksi, dibungkus dengan darah Tuhan Yesus. Kami tidak mengizinkan roh-roh yang jahat, kuasa kegelapan, setiap hal-hal yang negatif kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersahati juga mengusir setiap roh sakit, penyakit, kesakitan, kematian, maut, kecelakaan, mara bahaya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga biar kami semua tidak cemas, tidak khawatir, sebab Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syafaat kami. Bapa di surga, Maha Mulia, kiranya Indonesia dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah ya Tuhan kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Bersama-sama jemaat. Kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat mati dan damai sejahtera di bumi. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Bapa yang kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Jemaat. Allah di tempat mati dan damai sejahtera di bumi. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Jemaat. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GB Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhilah kami dengan damai sejahtera, berikan kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Katakan amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GB Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GB Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama. Anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikanlah ya Tuhan Yesus calon presiden yang sesuai kehendak Bapa untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme.
Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Kami berdoa kiranya perang di Palestina dan di Israel segera berakhir dan tidak meluas. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kelompok Hamas dan teroris di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati tanah perjanjian agar tetap menjadi milik bangsa Israel dan tidak akan pernah beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, sebaliknya selalu memberkatinya. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Bapak, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat Natal GBHT Kudus Tuhan yang akan terus berlangsung Tuhan. Mari Bapak biarlah Engkau memberkati, Engkau yang memberikan hikmat-Mu, Engkau yang memberikan apa yang kami butuhkan Tuhan, biar Engkau yang mencukupinya ya Bapak. Dan biarlah ketika kami merayakan Natal Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, Engkau boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir Tuhan pada saat Natal Bapak. Dan biar kami boleh terima Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa itu ketika kami merayakan Natal ya Bapa. Mari Bapa, Kau mau memberkati Natal kami Tuhan, semuanya Bapa, baik yang sudah berlangsung maupun yang belum, biarlah Engkau yang memberkatinya Bapa. Kau berikan urapan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh mengalami Engkau Bapa. Juga berdoa Tuhan buat para jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Kau tahu dimanapun mereka berada ya Bapa. Mari ya Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang menjamah, Kau yang menyembuhkan Tuhan. Kau tabib di atas segala tabib, Kau dokter di atas segala dokter Bapa. Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak ada di sana, tapi Engkau bisa mengulurkan tangan-Mu Tuhan di tempat-tempat mereka masing-masing Bapa, sehingga kesembuhan boleh terjadi. Dan biarlah Tuhan ketika mereka semua dipulihkan, disembuhkan Bapa, mereka boleh bersama-sama dengan kami Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Siapapun itu Tuhan, biarlah jemaat-Mu yang sakit boleh Kau sembuhkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat kegiatan minggu ini Bapa, biar Kau yang memberkati, Kau yang mengurapi Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi setiap orang yang hadir Bapa, dan biarlah hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang boleh dipuji dan ditinggikan Bapa. Yang berdoa buat cuaca di Indonesia Bapa, mari Tuhan Yesus Engkau yang menuntun, Kau yang menolong Bapa, biarlah semuanya boleh ada dalam kontrol-Mu Tuhan, biarlah semuanya ada dalam pengendalian yang daripada-Mu Tuhan, biarlah semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang boleh setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh merayakan Natal Tuhan dengan cuaca yang baik ya Tuhan Yesus. Biar Engkau yang memberkatinya ya Bapa. Kami juga berdoa buat pemilu Tuhan, masa kampanye Tuhan yang sedang berlangsung Bapa. Mari ya Tuhan Kau yang berkati, Kau yang ambil alih Tuhan. Biarlah semuanya ada dalam kendali-Mu Tuhan, kontrol-Mu Tuhan. Dan biarlah Kau berikan presiden yang terbaik yang daripada-Mu untuk setiap kami bangsa ini Bapa, yang bisa membawa bangsa ini Tuhan semakin baik dan lebih baik lagi Tuhan. Dan biarlah terlebih Tuhan, biar nama-Mu boleh ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Mari Kau jamah setiap proses kampanye yang sedang berlangsung. Biarlah semuanya penuh dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat keuangan jemaat dan gereja Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah Tuhan. Dan Kau yang memperluas daerah kami ya Tuhan. Dan biarlah Bapa tangan-Mu yang berkati setiap jemaat-Mu atau gereja-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, biar Kau yang memberkati. Berkatilah setiap tangan kami, berkatilah setiap kaki kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah Tuhan, apapun yang kami kerjakan, biar Engkau yang memberkatinya berlimpah-limpah Bapa.
Dan biarlah melalui berkat-berkat-Mu buat setiap kami Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami Kau pakai menjadi bendahara-bendahara-Mu Tuhan, untuk kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Dan ketika orang melihat kami diberkati, mereka boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati kami Tuhan dengan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, semuanya Tuhan boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat lingkungan kota dan bangsa kami Tuhan. Kami mohonkan Tuhan keselamatan yang daripada Tuhan turun atas kota dan bangsa kami ya Bapa. Kami terus berdoa Tuhan agar banyak ribuan bahkan miliaran jiwa boleh diselamatkan untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan, biar Kau pakai kami Bapa ya Tuhan Yesus Roh Kudus, untuk kami memberitakan firman-Mu dengan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan. Karena kami adalah firman-Mu yang terbuka Tuhan, yang bisa dibaca oleh semua orang Bapa. Dan biar melalui hidup kami, semua orang boleh mendapatkan berkat-Mu. Setiap orang boleh melihat Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau terus berdoa, biarlah banyak jiwa boleh diselamatkan, biarlah banyak jiwa boleh dipulihkan, banyak jiwa boleh dipertobatkan Tuhan. Dan biarlah banyak jiwa boleh percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah malaikat-Mu Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan, membantu kami, menolong kami, bersama dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memampukan kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat, untuk kami bisa menjadi Tuhan alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang berkenan atas jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Seberapapun kami yang hadir pada hari ini Tuhan, ataupun di kebaktian-kebaktian selanjutnya, biarlah Bapa Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang melihat hati kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Engkau yang menolong setiap kami. Segala pergumulan kami Tuhan, biarlah Engkau yang mengetahuinya. Biarlah Engkau dengar dan Engkau jawab setiap doa-doa kami Tuhan. Karena kami hanya berserah hanya kepada-Mu, karena kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala hal Bapa dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan. Biar Engkau yang menjawab setiap doa dan seruan kami Bapa. Dan terlebih biar hanya nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan, yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau membaca Mazmur 91 dengan sungguh-sungguh, biar nama Tuhan terus dimuliakan, ditinggikan. Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, karena kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Kami tidak usah takut terhadap pedasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkan kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka menantang kami di tempat tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Amin. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan.
Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami nantikan berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Berkat jasmani kami semua sehat, bahkan yang sakit sudah disembuhkan. Berkat rohani kami semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus. Dan berkat materi, Tuhan cukupkan keperluan kami setiap hari, khususnya di akhir tahun ini ya Bapa. Kami juga rindu membawa persembahan Natal bagi kemuliaan-Mu Tuhan melalui gereja di tempat ini pada hari Natal tanggal 24 Desember. Biarlah Tuhan membuka jalan bagi kami, memberikan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih ya Aba Bapa. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajah Bapa dan memberi Engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai Natal bagi kita semua sampai selama-lamanya. Haleluya Bapa, terima kasih. Muliakanlah, muliakanlah. Kami laksanakan pagi pada hari ini Tuhan, biar Tuhan Yesus sempurnakan menjadi persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu Bapa. Sebentar kalau kami pulang dan melanjutkan aktivitas kami, biar kami tetap ada di dalam hadirat Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin.